لتيسير أمورنا ولقضاء حاجاتنا ولحصول مقاصدنا وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah wa syukru lillah. Bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita bisa kembali lanjutkan kajian kita. Masih tentang a'malul qulub, amal-amal kolbu. Yang utamanya ada 3. Hati itu amal yang utamanya adalah untuk beriman, untuk bertakwa, dan untuk meningkatkan amal soleh. Itu amal kolbu yang utama. Oleh karena itu sudah melalui beberapa pertemuan kita membahas untuk poin yang pertama yaitu cabang-cabangnya iman. Nah, yang kedua bersyukur kepada Allah pagi hari ini kita sudah berada di bulan Rajab. Ya. Bulan Rajab mulai masuk hari Sabtu, malam Sabtu kemarin. Nah, oleh karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa, maka setiap perubahan waktu, perjalanan waktu, dan setiap aktivitas kita, hendaknya kita bertanya kepada Al-Quran untuk mendapatkan petunjuknya. Nah, berkaitan dengan hadirnya bulan Rajab, maka pertanyaannya ayat mana yang layak kita baca ulang, ayat mana yang layak kita pelajari lagi, bahkan ayat mana yang layak kita dalami dan kita tadabburi. Ayat yang layak kita baca berkaitan dengan masuknya bulan Rajab, hadirnya bulan Rajab adalah ayat 36 surat At-Taubah. Ya. Ayat 36 surat At-Taubah. Ayat 36 surat At-Taubah ini luar biasa berkaitan dengan perjalanan waktu. Hadirnya Januari ya bisa kita lihat dari ayat 36 surat At-Taubah. Hadirnya nanti Muharram tahun baru Qamariyah atau Hijriyah juga bisa kita lihat dari ayat 36 surat At-Taubah. Hadirnya bulan Rajab seperti sekarang ini juga bisa kita lihat, layak kita lihat melalui ayat 36 surat At-Taubah. Kang Izal coba dibaca. Iya. Artinya? Bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana ketetapan Allah
pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya 4 bulan itu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang. Iya. Ayat 36 surat At-Taubah ini tempo hari sudah pernah kita bahas, menjelaskan tentang 1 tahun itu 12 bulan. Nah, dalam kaitannya hadirnya bulan Rajab ini, maka kalimat atau teks ayat yang terkait adalah minha arba'atun hurum. Jadi 12 bulan dalam 1 tahun Komariah atau kalender Hijriah itu ada 4 bulan haram. Artinya bulan haram itu bulan yang mulia. Ya. Nah, barangkali ini ada yang bertanya, haram itu kan dilarang. Tapi kenapa di ayat 36 ini minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram, artinya di situ adalah 4 bulan yang mulia. Apa hubungannya haram dengan mulia? Nah, ini penting untuk mendapatkan perhatian. Sebuah tempat atau satu tempat, satu kawasan itu makin terjaga kehormatannya, maka makin banyak larangan-larangan yang harus dipatuhi. Paham ya sampai situ? Kalau ada sebuah tempat, di situ tempat itu sangat terhormat, maka banyak larangan-larangan yang harus dipatuhi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi larangan-larangan itu sesungguhnya adalah menunjukkan pihak-pihak yang dilarang itu adalah pihak-pihak yang dimuliakan. Salah satu contoh Istana Negara, itu tempat yang dimuliakan, maka tidak boleh sembarang orang keluar masuk seenaknya, lewat juga begitu, ada banyak aturan-aturan yang namanya protokoler. Jadi sesuatu itu ketika dianggap ditempatkan pada posisi yang mulia, maka banyak larangan-larangan, aturan-aturan yang diterapkan dan harus dipatuhi. Kalau begitu, jika agama melarang seseorang jangan ini, jangan itu, jangan ini, tidak boleh ini, itu artinya untuk menjaga kemuliaannya manusia. Maka sebaliknya, semakin manusia itu tidak bisa menjaga sesuai dengan aturan agama, maka akan hilang kemuliaannya. Karena Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh saya muliakan anak keturunan Adam itu. Dengan catatan kemuliaannya akan tetap terjaga manakala dia mematuhi larangan-larangan agama. Kalau larangan-larangan agama tidak dipatuhi, maka kemuliaan manusia yang tadinya mulia itu akan lenyap dan hilang. Nah, itu rahasianya, rahasia makna bahasanya antara haram yang artinya sering diartikan terlarang, tapi ternyata haram itu juga mengandung makna yang dimuliakan. Salah satunya contohnya adalah ayat 36 surat At-Taubah. Minha arba'atun hurum. Nah, 4 bulan mulia dari 12 bulan itu salah satunya adalah bulan Rajab. Kata Nabi, 4 bulan yang mulia dalam ayat 36 itu satunya terpisah, yaitu bulan Rajab. Yang 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itulah 4 bulan haram, bulan mulia yang dimaksud oleh ayat 36 surat At-Taubah. Minha arba'atun hurum. Maka di dalam ayat itu
sekaligus ada larangan Allah. Jangan kalian menzalimi diri sendiri. Karena di bulan mulia, ya, di bulan mulia pesan pentingnya jangan menzalimi diri sendiri. Coba diulang terjemahannya, Kak Rizal. Sungguhnya bilangan bulan Allah ialah 12 bulan. Bagaimana ketetapan Allah pada waktu ini? Di antaranya ada 4 bulan. Iya. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya pada 4 bulan itu. Stop sampai di situ. Janganlah kalian menzalimi diri sendiri. Pertanyaannya, siapakah orang yang dianggap menzalimi diri sendiri? Kalimat ini rada aneh. Kok ada? Apakah ada orang itu menzalimi diri sendiri? Biasanya perbuatan zalim itu perbuatan yang dialamatkan, dilakukan oleh seseorang untuk pihak lain. Tapi ternyata Al-Quran berpesan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Di dalam 4 bulan haram itu terutama, termasuk diantaranya bulan Rajab, jangan sekali-kali kalian menzalimi diri sendiri. Apa yang dimaksud menzalimi diri? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Yang dimaksud menzalimi diri sendiri adalah berbuat dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, melanggar aturan agama, berarti dia orang yang menzalimi diri sendiri. Karena setiap dosa itu akan kembali akibatnya pada diri sendiri. Maka oleh Al-Quran dinyatakan orang yang berbuat dosa itu adalah orang yang menzalimi diri sendiri. Itu satu alasannya. Yang kedua, nah coba di dalam Al-Quran itu ada beberapa tempat kisah Adam dan iblis. Ya, salah satunya di surat Al-Baqarah. Tapi dalam rangka memahami bahwa yang dimaksud zalim pada diri sendiri adalah perbuatan dosa, adalah terbukti ketika Nabi Adam dan Ibu Hawa turun dari surga akibat hoaxnya iblis ketika masih di surga. Doanya apa? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba dilihat di surat Al-A'raf. Ya. Doa itu sering kita baca, cuman kadang-kadang tidak sempat ngecek di dalam Al-Qur'annya, padahal di situ ada rangkaian-rangkaian makna yang penting. Dalam hal ini yang menunjukkan barang siapa yang berbuat dosa berarti dia menzalimi diri sendiri. Buktinya apa? Setelah Adam dan Hawa terbujuk oleh rayuan iblis sehingga melakukan tindakan indisipliner, ya, kemudian terusir dari surga, maka doanya adalah Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini sudah sangat dihafal dan sekaligus sesungguhnya ada makna penting yang harus difahami. Karena di dalam doa itu tidak sekedar minta ampunan, tapi ada pelajaran penting. Coba dibaca Kang Rizal. Ayat berapa? 23 ya. 23 surat Al-A'raf. Doa yang sering Bapak Ibu baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tercantum di dalam Al-Quran ayat 23 surat Al-A'raf. Boleh dibaca Kang Rizal? Awas, itu dua ada panjang.
Keduanya berkata, artinya berdoa, mohon kepada Allah. Ya. Ya, ya. Qala, dua hamba Allah, yaitu Adam dan Hawa, berdoa kepada Allah. Ini artinya apa? Dalam rumah tangga sangat boleh jadi, ya, sangat boleh jadi suami istri itu melakukan dosa. Maka dua-duanya hendaknya mohon ampun kepada Allah. Walaupun yang melakukan dosa hanya satu orang, sangat boleh jadi yang lain juga kena imbas dosanya. Suami melakukan dosa, istrinya tidak mengingatkan, bisa saja istrinya kena dosa karena membiarkan suaminya berbuat dosa. Begitu juga sebaliknya, seorang suami yang melihat istrinya berbuat dosa, kemudian dibiarkan, tidak dinasihati, tidak diingatkan, bisa juga suaminya terkena perbuatan dosa. Oleh karena itu doanya, Rabbana, wahai Allah, zalamna anfusana. Yang kedua dalam ayat ini pelajarannya, berdoa itu kalau meminta ampun kepada Allah, itu sebaiknya diakui dulu perbuatan dosanya. Seperti ini contohnya, Rabbana zalamna anfusana, wahai Allah, kami telah menzalimi diri sendiri. Maksudnya menzalimi diri sendiri di situ apa? Maksudnya adalah karena Nabi Adam dan Ibu Hawa melakukan tindakan indisipliner, tidak mematuhi pesan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Rangkaian ayat-ayat itu termasuk yang ada di surat Al-Baqarah, bahwa ketika Adam dan Hawa sudah di surga dipesan oleh Allah, silahkan menikmati segala yang ada, satu larangannya, jangan mendekat-dekat pohon ini. Tapi karena memang di situ juga ada pihak iblis yang tidak pernah rela manusia itu menjadi orang yang patuh, maka dibuatlah hoax. Ya, dibuatlah hoax. Pertanyaannya iblis kepada Nabi Adam, iblis sudah tahu bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sudah menikmati surga yang luar biasa. Ya. Kemudian ada larangan tidak boleh mendekat pohon. Maka iblis menyatakan, Adam, tahu nggak apa maksudnya Tuhan melarang kamu mendekati pohon ini? Tahu tidak? Maksudnya adalah dua, agar kamu tidak kekal di surga ini, padahal di surga kan nikmat. Allah melarang kamu mendekati pohon ini supaya kamu tidak kekal. Padahal manusia itu maunya terus menikmati kenikmatan yang ada. Oh iya juga barangkali ya, kira-kira begitu pikirannya. Yang kedua, maksudnya Allah melarangmu tidak boleh mendekati pohon ini agar engkau tidak menjadi malaikat. Seolah-olah ketika itu malaikat derajatnya lebih tinggi dibandingkan Adam. Maka manusia ingin kemuliaan, sudah mulia, ingin mulia lagi. Manusia sudah mendapatkan kenikmatan, ingin lebih lagi. Nah, keinginan-keinginan lebih dari yang ada itu mengandung kebaikan, tapi sekaligus mengandung bahaya. Nah, dari situlah kemudian Adam dan Hawa melanggar pesan Allah. Maka itu perbuatan dosa. Sehingga doanya, Rabbana zolamna anfusana. Wahai Allah, kami telah menzalimi diri sendiri. Ayat 23 surat Al-A'raf inilah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud menzalimi diri sendiri adalah perbuatan dosa. Barang siapa yang berbuat dosa, dia berarti menzalimi diri sendiri. Nah, kembali ke ayat 36 tadi, ketika Allah berpesan,
Di dalam 12 bulan ada 4 bulan haram, bulan mulia. Salah satunya ada bulan Rajab. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Terutama di dalam bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab ini, janganlah kalian menzalimi diri sendiri. Berarti pesannya jangan banyak berbuat dosa di bulan Rajab ini. Kalaulah tidak menambah kebaikan, maka minimal jangan menambah dosa. Tapi yang terbaik, kurangi dosa, tambahlah amal soleh. Itu rahasia perintah Allah dalam ayat 36 surat At-Taubah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Baik, kembali ke doa. Ayat 23 surat Al-A'raf tadi, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apa artinya? Orang yang berbuat dosa itu dianggap menzalimi diri sendiri dan dialah akan menjadi orang yang merugi. Nah, di sini kadang-kadang manusia berpikir sebaliknya. Berbuat dosa karena secara materi mungkin menguntungkan, melalui korupsi hartanya menjadi banyak, maka salah mikir. Seolah-olah itu sebuah keuntungan. Padahal Al-Quran menyatakan perbuatan dosa hakikatnya adalah perbuatan yang merugikan diri sendiri. Maka perhatikan ujung doa yang sering Bapak Ibu baca dan sering sudah hafal itu. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah, hamba telah menzalimi diri sendiri, banyak berbuat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, sekiranya engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami dengan memberikan ampunan dosa, lanakunanna minal khasirin, pasti hamba termasuk orang-orang yang benar-benar merugi. Nah, disinilah antara kecerdasan iman, kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan rohani yang dibimbing oleh iman dan ilmu, berbeda dengan faktanya. Faktanya orang yang berbuat dosa senang. Faktanya orang yang berbuat dosa mungkin menjadi kaya. Faktanya orang yang berbuat dosa mungkin menjadi populer, menjadi terkenal. Tapi sesungguhnya itu kalau mata rohani yang melihat itu adalah perbuatan yang merugikan. Perbuatan yang merugikan. Itu makna penting dalam doa. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Fala tazlimu, kembali ke ayat 36 surat At-Taubah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri sendiri, terutama di bulan haram, bulan Rajab ini. Dan yang dimaksud menzalimi diri adalah perbuatan dosa. Kalau begitu berarti melalui ayat ini, di balik larangan itu Allah berpesan, perbanyaklah perbuatan yang mendatangkan pahala, bukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Baik, lanjutannya, waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kaffah. Ya. Di dalam ayat itu ada pesan Allah, perangi orang-orang musyrik seluruhnya, sebagaimana karena mereka juga memerangi kalian. Ketika ayat ini diturunkan, memang yang dimaksud perang di situ adalah secara fisik. Tetapi sekarang kan tidak ada yang namanya perang dengan orang musyrik itu perang secara fisik. Kalau tidak ada perang secara fisik,
Apakah ayat ini kemudian tidak berlaku? Tetap berlaku. Karena apa? Karena yang dimaksud musyrik itu bukan saja secara fisik keluar dari akidah Islam, tapi orang Islam, orang beriman juga bisa menjadi orang musyrik. Saya ulangi, ya. Yang dimaksud musyrik itu bukan saja secara fisik dan akidah keluar dari agama Islam, tapi seorang muslim, seorang mukmin pun bisa juga suatu saat menjadi orang musyrik, tapi musyriknya dalam pengertian musyrik terselubung. Syirik khafi, syirik rahasia. Apa yang dimaksud syirik khafi? Syirik terselubung, syirik rahasia adalah riya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Innama akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Satu hal yang paling saya takutkan terjadi pada kalian adalah kalau kalian terkena syirik kecil. Sahabat lalu bertanya, apa yang dimaksud syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil, syirik terselubung, syirik rahasia dalam diri adalah riya yang ada di dalam hati. Jadi, kalau seorang muslim beriman, beribadah, seorang muslim beriman, berilmu, di situ beramal, tapi hatinya tidak ikhlas, tapi riya, itu berarti saat itu menjadi orang musyrik, musyrik dalam pengertian syirik khafi, syirik yang rahasia. Nah, syirik rahasia ini berkaitan dengan ayat terakhir surat Al-Kahfi yang sering kita jelaskan. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Yang disebut amal soleh adalah amal yang didorong oleh iman, dikerjakan sesuai dengan tata cara syariat Islam, dan didasari oleh keikhlasan. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini rahasia yang sangat dalam makna ayat. Ada orang beribadah, katakanlah topnya adalah sholat, tapi saat itu bisa menjadi orang musyrik. Apa maksudnya? Sholatnya sholat. Musyriknya di mana? Musyriknya ketika sholatnya tidak ikhlas. Sholatnya karena riya, bukan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena riya itu adalah syirik rahasia. Syirik kecil yang bersarang di hati manusia. Saking kecil, saking rahasianya, manusianya sendiri tidak sadar bahwa dia sedang melakukan kemusyrikan, yaitu ibadah dengan riya, ibadah yang dilakukan tidak dibarengi dengan keikhlasan. Nah, itu pesan dalam ayat 36 surat At-Taubah, makna tersirat wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kafah. Berarti apa? Di bulan Rajab ini hendaknya kita berusaha belajar untuk mengikis bentuk-bentuk riya dalam diri kita. Itu pesan ayat 36 surat At-Taubah. Sebaliknya, di dalam bulan haram, bulan mulia, salah satu tanda orang itu memuliakan Allah adalah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka di bulan Rajab ini hendaknya kita berusaha, berjuang sekuat tenaga dengan memanfaatkan segala daya kemampuan yang ada pada kita untuk belajar meningkatkan keikhlasan kita. Nah, keikhlasan kita. Nah, dari sini kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya menumbuhkan keikhlasan? Kembali kepada pelajaran yang sudah pernah kita pelajari. Masih ingat cara menumbuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih ingat gimana caranya? Kalau beribadah harus ikhlas, itu semua sudah tahu.
Tapi persoalannya bagaimana untuk menumbuhkan keikhlasan itu? Caranya adalah tumbuhkan mahabbah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam hadis qudsi Allah berfirman, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu satu dari sekian banyak rahasiaku. Istauda'atuhu ala qalbi man ahbabtuhu min ibadi. Ikhlas itu adalah rahasiaku yang akan aku goreskan, yang akan aku tanamkan, yang akan aku tumbuhkan ke dalam hati hamba-hambaku yang aku cintai. Nah, oleh karena itu, untuk menumbuhkan keikhlasan kita, maka hendaknya kita menjadi hamba yang dicintai Allah. Tumbuhkan mahabbah kita kepada Allah, maka Allah akan mengkaruniakan keikhlasan dalam diri kita. Nah, kaedah mahabbah supaya termasuk orang yang dicintai Allah itu ada 5 kaedahnya. Kita sudah pelajari. Man ahabballaha katsura dzikruhu. Tandanya orang itu mahabbah cinta kepada Allah, dia banyak berzikir. Nah, oleh karena itu di bulan Rajab ini hendaknya kita tingkatkan kualitas dan aktivitas zikir kita agar kita termasuk orang yang dicintai Allah. Kalau kita termasuk orang yang dicintai Allah, nanti kompensasinya kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah diberikan keikhlasan, kata Nabi, jangankan amalnya banyak, amal sedikit pun kalau itu ikhlas sangat berharga dan akan dibesar-besarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal itu yang terbaik adalah amal yang ikhlas walaupun sedikit. Tapi lebih baik lagi banyak juga tapi ikhlas. Jangan sampai sudah sedikit tapi tidak ikhlas. Nah, ini yang paling fatal. Amal terbaik adalah banyak dengan keikhlasan, minimal meskipun sedikit tetapi ikhlas. Jangan sampai amal sudah sedikit tapi tidak ikhlas. Jangankan sedikit, kalau tidak ikhlas itu nggak akan berguna. Banyak pun kalau tidak ikhlas, maka itu tidak akan ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang kedua, mahabbah yang kedua, man ahabballaha ahabba liqa'ahu. Tandanya orang itu menyintai Allah, dia senang ketika akan berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjumpaan manusia ketika hidup dengan Allah salah satunya adalah ketika akan sholat. Karena sholat itu hakikatnya menghadap Allah. Maka tanya dalam hati kita ketika berkumandang azan, ketika ada kesempatan sholat, bagaimana rasa hati kita? Senangkah atau malas-malasan? Kalau senang, insya Allah itu tandanya orang yang akan dicintai Allah. Tapi kalau mendengar kumandang azan ada rasa malas segera sholat, hati-hati, itu artinya bibit kemunafikan. Karena di dalam Al-Quran itu dijelaskan salah satu ciri orang munafik itu adalah kalau dipanggil untuk sholat, dia malas-malasan mengerjakannya. Yang ketiga, man ahabballaha ahabba ma'ahu. Tandanya orang itu menyintai Allah, dia betah berlama-lama kalau sedang bersama Allah. Lanjutan yang kedua tadi, sholat itu hakikatnya menghadap Allah. Tandanya orang itu menyintai Allah, dia sabar, betah ketika sholat. Tidak ingin segera selesai. Maka pertanyaannya, sholat jamaah subuh seperti tadi itu, Bapak Ibu lebih senang sholat yang kilat, cepat, seperti tadi, atau sholat yang seperti biasanya rada nyantai, ya. Rada nyantai, bacaannya rada panjang. Kira-kira tanya hati kita. Jangan-jangan ketika mau sholat, ini imamnya nanti lama apa sebentar ya.
Bahkan bisa jadi karena tahu bahwa kalau Senin pagi biasanya sholat subuhnya rada lama, maka datang ke masjidnya rada nyantai. Tiba-tiba imamnya sekali waktu ternyata sholatnya super kilat kayak tadi, maka banyak yang ketinggalan. Ya, banyak yang masbuk. Ya, itu salah satunya. Jadi, ya, ukuran mahabbah kecintaan seseorang kepada Allah adalah ketika sholat. Betahkah dia berlama-lama saat sholat? Karena saat sholat hakikatnya menghadap Allah. Seseorang sedang bersama Allah. Seseorang sedang berdialog dengan Allah. Betahkah dia? Kalau dia betah berlama-lama saat sholat, alhamdulillah. Itu artinya dia ada tanda-tanda orang yang mahabbah kepada Allah, yang kemudian nanti kompensasinya dia akan diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang sedang dianggap bersama Allah itu salah satunya ketika zikir, termasuk baca Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Siapa yang ingin berbincang-bincang dengan Allah, siapa yang ingin berdialog dengan Allah, siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, siapa yang ingin curhat kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Ya, bacalah Al-Quran. Ini kesimpulannya, orang yang sedang membaca Al-Quran itu sesungguhnya dia sedang bersama Allah, bahkan sedang berdialog, sedang curhat, sedang ngobrol dengan Allah. Maka kalau dia betah berlama-lama, berarti dia tandanya cinta kepada Allah. Kalau dia cinta kepada Allah, Allah pun akan menyintainya, dan kompensasinya orang yang dicintai Allah akan dikaruniakan keikhlasan dalam hati. Nah, sekarang kembali kepada kita. Mana waktu yang lebih lama, baca SMS atau baca Al-Quran? Nah, itu tinggal kembali kepada kita, ya. Kita lebih betah membaca chatting dalam HP, membaca berita-berita dalam HP, atau lebih betah ketika membaca Al-Quran. Itu ukuran-ukuran kita. Itu kaidah cinta mahabbah yang ketiga. Yang keempat, man ahabballaha itsarahu. Tandanya orang itu cinta kepada Allah, dia memprioritaskan hak-haknya Allah. Dan yang kelima, tandanya orang itu cinta kepada Allah, man ahabballaha ahabba ma ahabbahullah. Tandanya orang itu menyintai Allah adalah dia menyintai apa-apa yang dicintai Allah. Kalau seseorang menyintai apa-apa yang dicintai Allah, berarti itu tandanya dia menyintai Allah. Kalau dia menyintai Allah, Allah akan menyintainya, dan kompensasi balasannya Allah kepada orang yang dicintai akan dikaruniakan keikhlasan. Nah, 5 hal inilah yang perlu kita praktekkan, termasuk terutama kesempatan baik di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab ini. Supaya dengan meningkatkan 5 kaidah, menerapkan 5 mahabbah, 5 kaidah mahabbah kepada Allah, kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ujung dari ayat 36 surat At-Taubah itu, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwa Allah akan menyertai bersama orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan yang baik untuk meningkatkan ketakwaan. Apa rahasianya? Rahasianya ternyata untuk menjadi orang bertakwa itu harus ada latihan. Harus ada latihan. Ternyata ada doa pentingnya mengisi bulan Rajab ini. Doa yang diajarkan Nabi adalah Allahumma barik lana fi Rajaba
wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berikan hamba keberkahan terutama di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, antarkan kami untuk sampai masuk dan mengisi amaliyah Ramadan. Loncat sedikit, Ramadan tujuannya apa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang bertakwa. Nah, ayat 36 surat At-Taubah yang salah satunya adalah mengingatkan tentang bulan Rajab, bulan Muharram, artinya bulan yang dimuliakan. Lalu Allah mendorong jangan banyak berbuat dosa, tapi perbanyaklah ibadah untuk menumbuhkan mahabbah kepada Allah. Ternyata ujungnya adalah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Nah, jika ayat ini dikaitkan dengan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan, supaya nanti Ramadan itu sukses, maka prakondisi latihannya sejak bulan Rajab. Maka Rasulullah SAW memberikan contoh sangat serius ketika menyambut Ramadan. Buktinya dimulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berikan kami keberkahan terutama di bulan Rajab dan Sya'ban, antarkan kami untuk memasuki dan mengisi amaliyah Ramadan. Saya kira itu kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Wah, ini pertanyaan bagus. Cukup pertanyaan sampai situ? Baik. Ya. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan seorang ilmuwan supaya tidak rugi ilmunya, lenyap pahala gara-gara tidak ikhlas. Ya, ini pertanyaan penting. Bagaimana kita seorang peneliti atau mungkin juga seorang penulis buku, penulis jurnal dan segala macamnya, lalu dipublikasikan. Nah, setelah dipublikasikan kita menjadi bangga dan lain-lain dan seterusnya. Kemudian melahirkan ananiyah, keakuan, oh sayalah yang paling dan lain-lain. Dirubah niatnya, dirubah. Jadi supaya tidak menjadi riya, niatnya yang dirubah. Yang dirubah apa niatnya? Niatnya adalah memberikan, begitu, memberikan manfaat kepada siapapun yang mau membaca. Nah, kalau niatnya seperti itu, dipublikasikan justru berpahala. Ya, justru mendapatkan pahala karena niatnya memberi. Apalagi kalau jurnal itu sifatnya jurnal ilmiah, menambah wawasan siapapun yang membaca, itu artinya sedekah ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salah satu sedekah yang paling dicintai Allah adalah sedekah ilmu. Maka dalam majelis seperti ini, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala double, satu pahala ngaji, yang kedua pahala sedekah ilmu, maka bertanyalah. Karena kalau orang bertanya, mendapatkan jawabannya tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk semua yang mendengarkan. Itu artinya orang yang bertanya itu sedekah ilmu. Makanya saya selalu memberikan kesempatan untuk bertanya, itu maksudnya bukan saja lebih paham, supaya lebih mendalami apa yang saya sampaikan, bukan hanya itu, tapi memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk meningkatkan value di dalam ketika ngaji. Tidak hanya mendapatkan ilmu,
tapi juga sharing sedekah ilmu melalui pertanyaan yang disampaikan. Jadi niatnya yang dirubah. Ya, niatnya dirubah ketika mengupload sebuah artikel, sebuah hasil penelitian ke jurnal dan lain-lain, niatnya dirubah, yaitu ingin memberikan apa yang dihasilkan karya ilmiah itu untuk masyarakat banyak. Oh, kalau itu nilainya tidak ada riak di situ, justru nilainya akan bertambah pahalanya. Maka sebaliknya, kalau menghasilkan penelitian lalu disimpan, wah, disimpan tidak dipublikasikan. Karena apa? Kalau dipublikasikan nanti banyak yang menduplikasi. Kalau itu nilainya nilai bisnis, saya bisa dapat saingan banyak. Ini artinya orang yang menyimpan ilmu. Nah, orang yang pelit terhadap ilmu, padahal ilmu hakikatnya itu milik Allah dan diberikan kepada manusia. Kalau dia pelit, ditanya pun tidak mau menjawab dan seterusnya, justru itu kena dosa. Barang siapa yang pelit menyimpan ilmu, tidak mau berbagi kepada yang lain, kelak di akhirat mulutnya akan dirantai oleh Allah dengan rantai besi yang panas. Ya. Lijam minan nar. Itu ancaman Nabi bagi orang yang pelit tidak mau membagi ilmunya. Nah, maka Ibu kalau mendapatkan hasil penelitian, riset, karya ilmiah, artikel, dan lain-lain, silahkan diposting dimanapun, dan itu niatnya adalah memberi kepada orang lain. Itu berpahala. Yang kedua tadi apa? Caranya apa tadi? Iya. Sampai lupa pertanyaannya ya. Sampai lupa. Kiat untuk? Oh ya, ya, baik. Nah, bagaimana niat kiatnya? Ya, kiatnya supaya kalau kita menyampaikan orasi, itu bukan hanya ibu. Seorang mubalik, seorang khatib, seorang kiai, seorang guru yang mengajar, itu bisa saja dia riya. Kalau dia mengajar ingin menunjukkan, ini loh ilmuku banyak, ini loh, dan itu bisa riya di situ. Oleh karena itu, masya Allah, itu luar biasa, luar biasa. Makanya orang yang berilmu, ya, orang yang berilmu harus lebih hati-hati, karena dari ilmunya itu dia bisa terdorong untuk meningkat kesombongannya. Nah itu memang begitu, benar. Iya, iya, iya. Nah sama kalau orang sombong dengan ilmunya, itu kalau dalam cerita, dalam sejarah yang ditulis oleh Al-Quran itu seperti Qarun. Ya, seperti Qarun, seperti Fir'aun dan sahabat-sahabatnya. Ketika masyarakat kagum, wahai Qarun, kok kamu bisa menjadi orang hebat seperti itu sih? Apa sebenarnya rahasianya? Apa jawabannya? Oh, itu kan karena saya punya ilmu. Nah, itu jawaban Qarun. Dia sombong dengan keilmuannya. Tapi kalau orang beriman dan berilmu, cerdas kalbunya, dia menyatakan seperti Nabi Sulaiman. Ketika mendapatkan kemuliaan, keistimewaan di depan masyarakat, segala karunia dia terima, apa katanya? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya dengan pertanyaan tadi? Gimana supaya ketika kita menyampaikan orasi itu terbebas dari riya, maka hadirkan kesadaran dulu bahwa ilmu yang akan saya sampaikan ini semata-mata adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam kisah Nabi Adam, nanti Ibu lihat ya. Ibu nanti lihat di surat Al-Baqarah, itu supaya orang yang berilmu tidak menjadi orang yang sombong. Ya, itu ada kalimat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Allah, Maha Suci Engkau, sesungguhnya hamba ini merasa berilmu, tidak akan punya ilmu kecuali ilmu yang Engkau karuniakan. Ilmu adalah salah satu karunia Allah. Itu caranya, Bu. Jadi hadirkan kesadaran kita, ilmu yang kita dapat, yang kita miliki itu adalah karunia Allah.
Nah, sehingga ketika menyampaikan sebenarnya ini adalah wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Terhadap nikmat yang Allah berikan maka ungkapkanlah, ceritakanlah. Bagi seorang ilmuwan, maka nikmat yang diberikan oleh Allah berupa ilmu, cara berceritanya adalah menyampaikan sharing ilmu kepada siapa saja yang membutuhkan. Jadi persoalannya ikhlas dan riya soal hati, bukan soal cara. Nah, ya, soal hati bukan soal cara. Oleh karena itu, ketika mau bicara, ketika mau menulis, ketika mau menyampaikan, tata dulu hatinya. Nah, begitu. Nanti kalau sudah terbiasa menata hati seperti itu, insya Allah setiap pikiran, kata, dan langkah akan didasari oleh ikhlas karena Allah. Iya. Nah, baik. Ini meningkat berarti ya. Jadi riak spontan. Gitu ya. Iya. Tadinya biasa-biasa saja. Begitu disanggah, oh ini kalau tidak saya jawab, saya dianggap nggak pinter ini. Nah begitu ya. Ini kalau nggak saya jawab, saya dianggap nggak pinter ini. Itu artinya riak spontan di luar kendali kemampuan kesadaran kita. Apa yang dilakukan? Nah segera istighfar. Nah gitu. Karena itu spontanitas. Spontanitas itu di luar kendali manusia. Maka tidak dihitung dosa, asal tidak dinikmati. Nah, begitu disanggah lalu kita jawab, orangnya mati kutu nggak bisa bicara, lalu kita bangga. Nah, tahu kan kamu? Nah, itu baru, itu namanya menikmati riak dan kesombongan. Itu nggak boleh. Tapi dalam hati kita, ketika orang tertunduk malu karena argumentasinya kita patahkan, kita segera istighfar kepada Allah. Supaya kita tidak terlanjur menjadi sombong dan riak lantaran argumen kita yang mematikan argumen orang lain. Begitu Bu ya? Nah ini pertanyaan penting karena ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Segera istighfar. Ya, segera istighfar. Rasulullah SAW juga pernah spontan ingat sesuatu pada saat sholat itu. Maka setelah sholat kemudian tidak wiridan langsung pulang. Nah setelah pulang sebentar balik lagi. Nabi kemudian bertanya kepada sahabat-sahabat sekalian, kalian mungkin heran, kenapa tadi saya segera pulang dan sekarang balik lagi? Iya ya Rasulullah, tadi itu saya ingat ada sesuatu yang seharusnya saya pesankan kepada Aisyah untuk diberikan kepada orang lain, saya belum pesankan. Maka segera saya lakukan, maka saya segera pulang. Dan setelah saya sampaikan, saya balik lagi ke hadapan kalian. Jadi spontanitas itu tidak melahirkan dosa. Selama tidak dinikmati dan tidak dilanjutkan. Maka untuk menghilangkan tadi dosanya spontan riak karena argumentasinya hebat tadi itu, segera istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kenapa tadi itu? Nah gitu ya, itu tanda penyesalan. Insya Allah dengan cara begitu akan terlatih. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ada satu lagi, silakan Pak Sudar. Ya. Ini Pak Ustadz, kita kan selalu dihadapkan sama hablum minallah dan kalau hablum minallah kan sudah jelas ya ada fungsinya, ada apa. Kiranya kita punya dosa, tidak ampun, taubat. Ya. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah, masalahnya kalau kita hablum minallah itu kan jelas selama kita orang misalkan punya kesalahan sama seseorang dan orang itu sudah memaafkan, selesai urusannya. Yeah. Nah tapi kan kita udah sekian tahun umur cukup panjang, kan mungkin aja kita merasa pernah melakukan dosa sama si fulan, dan itu tidak terasa dan orang itu sudah tidak ada. Gimana kalau? Baik, nah, ini juga case umum ya. Jadi fikih itu, aturan itu tidak hanya hablum minallah saja. Hablum minan nas itu juga ada fikihnya, ada aturannya.
Ada aturannya. Dalam muamalah, ya, interaksi antar manusia itu juga diatur oleh agama. Salah satu contoh, kalau ketemu salam, itu aturan agama. Hablun minannas. Kalau ada dua orang yang tidak kenal, ya, dua orang berpapasan tidak kenal, lalu Nabi bertanya, siapa di antara mereka yang lebih baik dari yang lain? Ada dua orang yang bertemu, mereka tidak saling kenal, tapi bagaimana untuk mengetahui bahwa di antara berdua itu orang yang lebih baik? Abda'uhuma bis salam. Mereka yang memulai salam duluan, itulah orang yang lebih baik dibandingkan yang lain. Bahkan Nabi menyatakan, kenal atau tidak kenal, kalau ketemu orang, salam. Itu menunjukkan orang yang salam lebih dulu, itu orang yang lebih baik dibandingkan yang lain. Ini salah satu namanya fikih, aturan di dalam muamalah. Hablun minannas. Kalau sudah salaman, itu juga fikih dalam hablun minannas. Apa kata Nabi? Al-muslimani yaltaqiyani fayatasofahani ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Kalau ada dua orang muslim berjumpa, salam kemudian salaman, maka saat itu kedua-duanya diampuni dosanya oleh Allah malam yatafarraqa sebelum mereka berpisah. Jadi salaman ini fikih dalam muamalah, tidak sekedar basa-basi, wajarnya kalau ketemu salaman. Enggak, agama memang mengatur. Sampai jaminannya orang yang ketemu kemudian salaman, maka Allah mengampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Salaman loh ya. Bukan hai, bukan begitu. Nah, kalau begitu nggak dapat tuh. Yang dapat ampunan itu kalau berjumpa assalamualaikum waalaikumsalam kemudian berjabat tangan salam. Itu fikih termasuk muamalah, akhlak dalam pergaulan. Nah, kasusnya tadi adalah bagaimana kita kalau merasa berdosa tapi juga orangnya sudah tidak ada, susah dijumpai dan lain-lain. Bagaimana caranya? Caranya mintakan ampun kepada Allah. Sertakan mereka dalam istighfar kita. Sertakan mereka dalam istighfar kita. Maka ada redaksi istighfar, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Atau yang kedua, astaghfirullahaladzim li waliman lahu haqqun alayya. Wahai Allah, saya beristighfar mohon ampun kepadamu dan sekaligus mohon ampun untuk orang-orang yang berhak menuntut atas diri saya. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan tadi. Menyelesaikan case bahwa kita berbuat dosa zalim kepada orang lain, kita tidak sempat meminta maaf, bahkan tidak ketemu dan seterusnya. Dan kesadarannya belakangan. Kalau sudah lama, oh iya ya, dulu saya pernah zalim kepada si A, kepada si B, tapi si A, si B-nya udah nggak karuan kemana. Biasanya kalau orang mulai sadar itu terdera, hatinya didera oleh kesadaran. Lalu ada tuntutan untuk minta maaf, tapi nggak bisa ketemu. Nah, agama memberikan solusi. Sertakan mereka dalam istighfar kita. Makanya di ayat 19, nanti dicek, ayat 19 surat Muhammad itu, istighfar tidak hanya untuk diri sendiri, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Bahwa beristighfar itu untuk diri sendiri dan orang lain, itu maknanya sekaligus tadi, menghapuskan dosa orang yang kita zalimi, tapi kita tidak mampu, tidak sempat, tidak ketemu untuk memohon maaf. Sama dengan begini. Kita punya hutang seseorang, tapi kita tidak bayar secara tunai dan langsung, tapi diam-diam kita bayar melalui transfer ke rekeningnya. Kita tidak ngomong apa-apa.
Sementara orang yang punya rekening itu tidak merasa punya uang. Tapi tiba-tiba karena diam-diam kita bayar, kira-kira senang apa tidak? Senang. Ini di hadapan Allah juga begitu. Orang yang kita zalimi itu nanti akan menuntut di hari akhirat. Tapi ketika di hari akhirat akan menuntut kita, tiba-tiba dia mendapatkan pahala yang banyak, catatan amal yang banyak, ampunan dosa, dia akan terkaget-kaget loh. Saya rasanya tidak punya tabungan amal seperti ini. Ini dari mana? Nah, nanti Allah yang akan menjelaskan. Itu adalah istighfar dari sahabat-sahabat kalian. Nah, kalau orang seperti itu otomatis dia akan memaafkan kita karena kita siapkan istighfar justru saat dikala dia betul-betul saat membutuhkan. Orang bayar utang itu penting. Tapi kalau orang dibayar utangnya itu dia masih punya uang tidak begitu terasa. Masih punya banyak uang tapi ada orang bayar utang. Itu tidak terasa, ya biasa-biasa saja. Tapi begitu seseorang lagi tidak punya uang, tiba-tiba ada orang bayar utang. Senang apa tidak? Sangat senang. Lebih senang dibandingkan bayar utang pada saat masih punya uang. Begitu Pak Sudar kira-kira gambarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.